Berkarir sebagai artis tak selamanya mengenakan. Marcella melakoni sebuah roda kehidupan yang berbeda dari rekan sebayanya. Jika rekan-rekannya bisa bersendau gurau dan belajar di rumah dengan nyaman, maka Marcella jauh berbeda. Karena ia harus rela belajar dan bermain di lokasi syuting. Papaku tuh gak begitu suka aku mengikuti jejak mama. Gitu, papa bilang, pokoknya papa tuh against awalnya sih sebetulnya. Tapi karena aku meyakinkan, ya pokoknya aku sekolah udah gak terganggu, tenang aja begitu. Ya akhirnya dia gak apa-apa, dan ternyata ketika malahan sesuatu itu membuat aku bisa mandiri, bahkan dia juga akhirnya tidak apa gitu, dia oh ya sudah gitu, gak apa-apa gitu, akhirnya meridoi begitu. Ya jadi ketika teman-teman masih nongkrong main gitu ya, habis kuliah aku begitu selesai kelas langsung ke Jakarta gitu. Aku dulu di Universitas Pelita Harapan, langsung ke Jakarta langsung kerja kayak gitu sih. Jadi aku memang sedikit waktu untuk istilahnya ngumpul gitu ya bareng teman-teman gitu kalau dulu. Marcella yang menyukai tantangan tidak mau berhenti atau berpuas diri. Sukses menjadi artis membuat Marcella ingin merengkuh impian lainnya, yakni menjadi sutradara juga produser film. Marcella mengakui dunia film memiliki kekuatan besar untuk menyalurkan ekspresi berkeseniannya. Sampai sekarang aku di dunia ini bergeraknya walaupun saya melebar meluaskan apa yang aku lakukan, tetapi aku masih bergerak di dalam dunia film. Aku masih bergerak di dalam membangun, bahkan turut membangun tapi di dalam sisi film kayak gitu. Karena aku percaya film itu bisa mendewasakan kita, film itu juga bisa merubah hidup kita, dan bahkan dengan film bisa merubah hidup orang juga sebetulnya. Dan film itu adalah sebuah media komunikasi yang sebetulnya paling powerful menurut aku, medium secara audiovisual, ketika kita bisa menggunakannya dengan baik gitu ya, tidak hanya untuk kepentingan hiburan semata, tapi juga menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya edukasi sebetulnya lewat film. Ketika dulu pernah mendapatkan penghargaan, termotivasi sih untuk pengen buat sesuatu lagi yang lebih baik intinya gitu. Semuanya juga jodoh-jodohan, gak bisa hanya jadi pemain untuk melakukan itu aja sih. Akhirnya itu yang membuat aku untuk memutuskan menjadi produser film juga. Enggak, aku gak fokus sama penyutradaran ini baru benar-benar belajar sekarang kok. Lebih focusing mungkin lebih ke producing ya. Pada akhirnya, Marcella menepi sejenak dari keriuhan dunia peran. Ia menggeser bandul posisi sebagai pemain dan lebih tertarik menjadi produser film. Tapi itu bukan harga mati, karena Marcella masih menyimpan keinginan menjadi pemain dengan catatan peran buatnya harus berdaya kejut tinggi. Ketika ada memang tawaran yang aku merasa aku suka gitu ya, aku merasa aku bisa belajar sesuatu yang baru di situ, dan aku masih bisa bagi waktunya dengan itu, pasti aku ambil gitu. Tapi ketika waktunya bentrok gitu, terus juga akunya kurang pas gitu hatinya, ya enggak diambil. Aku sebenarnya pengen banget main film sejarah. Terus juga aku pengen banget dapat sebenarnya kalau main ya, ini bicara karakter yang maskulin gitu karakternya. Jadi jangan yang feminin. Marcella Zalianty tak pernah takut pada kegagalan. Baginya, kegagalan adalah cambuk untuk melecut semangatnya dalam meraih keberhasilan. Seperti kegagalan dalam film pertama yang ia produseri berjudul Lastri. Film ini meninggalkan kekecewaan mendalam buatnya. Film Lastri tidak selesai diproduksi lantaran mendapat ancaman kelompok tertentu saat ia syuting di sebuah daerah di Jawa Tengah. Kegagalan film Lastri tak membuat semangat Marcella menjadi layu. Berikutnya, ia membuat film berjudul Batas, dan Marcella pun mendekap sukses di dadanya. Saya sih sangat amat mensupport ya, karena dalam pengertian dia main film pertamanya dia. Saya bilang, lu main film sampai kapan? Karena dia juga udah tua, makin lama makin yang muda-muda makin ada, dari generasi makin cepat di industri kita sekarang. Saya bilang, jadi produser aja. Kita pertama kali buat film gagal, saya orang yang nge-backup dia dalam pengertian, saya partneran sama dia dari jauh lah, saya tetap ngejagain, tetap kasih masukan tentang semua apa yang beliau kerjakan gitu. Dan so far,
kerjasama kita berjalan dengan baik, dan seiring berjalannya waktu dia pun semakin pandai, semakin mengerti. Akhirnya saya sangat mensupport karena dia punya talent yang sangat besar buat saya. Saya nggak pernah menyangka Nanda sama Marcel tuh bisa nikah, karena mereka dua-duanya punya sifat yang mirip, terus egonya sama-sama besar. Tapi karena mungkin kita kemarin menghadapi masalah yang besar itu sama-sama, setelah kita keluar itu membuat perubahan yang sangat besar terhadap diri kita masing-masing, sampai akhirnya mereka deket jalan sampai sekarang menikah gitu ya. Saya melihat ada pengorbanan dari dua belah pihak ini untuk berubah.